tidak bisa apa-apa. Makanya yang kemarin saya bilang tuh mas, manusia ini kalau belajarnya sampai di tengah aja, di puncak, yang lahir ke di puncak masalahnya, merasa hebat sendiri di atas gunung, maha besar, Allahu Akbar, tapi pengen besar, menandingi Tuhan, alimnya, kan repot itu. Nah, kita ini aja pokoknya. Dilihat orang bunga malah alhamdulillah nyaman lagi. Nah, yang tampak biar tampak kita senyap aja, asik sama Tuhan. Tahu-tahu kita pulang selamat. Tahu-tahu kita pulang husnul khotimah. Wahai Fulan si Fulan, nanti tahun sekian, bulan sekian, hari ini jamnya jam sekian, pulang ya, siap. Nggak pakai jemput, digulung. Yang namanya perjuangannya, tekadnya, kemauan kita selamat tuh kayak apa, gitu loh. Jangan hidup ini jangan semaunya. Udah dikatakan sering sekali. Setiap hari ini bukan omong kosong, setiap hari itu loh kloter diberangkatkan. Lah kita jangan sampai diberangkatkan, kita bisa pulang sendiri. Nggak perlu dijemput, woi malaikat, nggak usah jemput-jemput. Kita sudah, yang dijemput ya sopo. Yang dijemput itu orang yang hubut tuh, nggak mau pulang ke kampung halaman, makanya dipaksa dijemput. Karena punya masalah dengan yang punya kampung. Ya, sudah dibenci kepala kampungnya, makanya ketakutan pulang kampung. Paham nggak? Jadi ilmu para wali itu sederhana, ya. Kalau sudah memang kita bersyahadat, kita harus konsekuen. Intinya kan seperti itu. Syahadat itu konsekuen melepaskan seluruh kemelekatan, kesenangan yang ada di dalam diri kita. Kita ini kan tahu yang melekat di dalam diriku itu apa sih, kesenanganku itu apa. Nggak perlu saya buka satu-satu. Seorang guru tuh tahu semuanya, tapi nggak perlu dibuka. Cuma koreksi masing-masing. Senangnya apa, senang kita itu apa sih, gitu. Kita melekat di mana sih? Itu kan yang sering kita ulang-ulang. Makanya kemarin saya beri contoh, orang kalau dulunya kaya nih, dulunya pernah kaya, lalu Tuhan membuat dia jatuh miskin, ya, lalu dia tidak menerima takdir Tuhan, maka dia akan terus mengenang ketika dia menjadi kaya, maka dia ingin terus, saya kok pengen kaya seperti yang dulu. Itu artinya pahamkah? Kalau sudah melekat, akhirnya dengan segala upaya dia akan pengen menjadi kaya lah, walaupun menghalalkan segala cara. Maka Tuhan itu, ya, menjatuhkan dia dalam kemiskinan supaya tobat. Itu loh maksudnya. Tapi karena kita mengenang, itu namanya melekat, lengket. Kalau lengket nanti tersesat, matinya jadi hantu gentayangan, jadi gondorwo. Dikira hantu itu siapa sih? Hantu itu ya orang-orang yang tersesat itu hidupnya, yang selama hidupnya memuja kesenangannya saja, kesenangan mata, kesenangan telinga, ya. Saya nggak bisa nih kalau tidur nggak dengerin musik. Nah ini sudah sadar nggak? Saya kalau
kerja nggak dengerin musik kayaknya nggak semangat. Itu melekat, sadar nggak? Loh, maka yang membuat semangat kamu itu kan napas sebetulnya. Piye tadi? Kalau nggak ada napas ya mana bisa bekerja, mana bisa mendengarkan musik. Nah di sini manusia banyak tidak paham, tidak mencintai napasnya, tidak mencintai sifat Tuhan yang sudah dizohirkan. Berarti tidak mencintai Tuhan, sudah diberi hidup, mencari kesenangan yang lain. Ini kesenangan kita tidak bisa ditawar lagi. Oleh sebab itu tadi, yang rajin, yang seneng, yang gemar merasakan napas. Itu loh satu titik itu loh nanti. Yang satu tetes itu menjadi seluas lautan samudera. Satu tetes menjadi berapa juz di Al-Quran? Satu tetes kan itu tadi. Satu tetes air mani menjadi berbagai-bagai peradaban manusia. Nah kita ini kelirunya mencari lautan samudera. Ya ndak muat dah. Satu tetes saja nanti semua masuk ilmunya. Itu loh maksudnya. Paham nggak? Jadi dikoreksi sekarang. Yang melekat di diri saya ini apa ya selama ini ya? Nah, bukan dilarang, enggak. Ya apa dilarang? Tapi pikirkan apakah itu menguntungkan atau merugikan gitu loh. Bukan dilarang, berpikir kita sudah dewasa. Ini setengah abad kita mau pulang. Kita mau kemana sih? Ke kampung halaman. Kita kan nggak menetap di bumi. Kita pendatang kok. Lah, yang kita persiapkan apa? Saya berani mati guru. Lah siapmu apa? Cuma berani ya. Nanti ya mati konyol. Jadi bahan bakar api neraka, ya kan? Nggak ada yang namanya berani mati itu tanpa ilmu, nggak ada. Itu namanya mati konyol. Tersesat jadi hantu. Bukan pulang ke akhirat, akhirnya gentayangan di bumi karena masih mencintai bumi. Tabungannya diingat-ingat terus. Wah, tabunganku masih segini, tabunganku. Lah yang hidup nggak pernah diingat-ingat. Ya di tabungan ya sudah toh. Kok diingat terus? Nanti mau pulang ya diingat ya. Apa yang melekat akhirnya jadi hantu. Ya kah? Kalau sudah jadi hantu nanti dibacakan ayat kursi, ndak takut hantunya. Ya. Ketika kita melewati pekuburan, wah, kayaknya angker baca ayat kursi ini. Wah, ketika ada bayangan dibacakan kok semakin mendekat ya. Ternyata dibacakan malah mengikuti, malah justru yang lebih pintar membaca. Ternyata dia dulu mantan tuan guru juga. Jangan salah, tuan guru ada yang tersesat kalau hanya sampai ke Nur Muhammad. Jangan tertinggal di Nur Muhammad ya. Nur Muhammad tuh akhir, tapi akhirnya kembalikan kepada tuh Laisa ya. Jangan bertahan di Nur Muhammad. Memang puncak, tapi jangan bertahan. Oleh sebab itu banyak tuan guru yang tersesat juga. Bertahan di Nur Muhammad. Maka suruh pulang kepada yang mempunyai nur. Oleh sebab itu merasakan ketika sudah nikmat dilepas lapas. Nah, pahamkah maksudnya? Lalu pesan saya juga murid-murid ya, di perguruan ini ada larangan yang tidak boleh dilanggar. Di perguruan ini ketika murid sudah masuk perguruan tidak boleh belajar ilmu bela diri tidak boleh. Kenapa? Kenapa membela diri ada Tuhan? Berarti takutan. Orang ketakutan berarti
dia mempunyai banyak orang ketakutan berarti merasa terpisah dengan tuh. Orang ketakutan berarti selama ini tidak pernah tawakal kepada ya, jangan ya. Jangan, karena orang belajar bela diri ini timbulnya keakuan, keras hati. Kan nggak perlu bela diri. Mungkin dulu pernah ada yang masih kecil bela diri, ternyata sekarang setengah abad mau pulang ya nggak kepake juga. Ya kan? Capek-capek dulu dibanting-banting, nggak kepake juga. Ya, kita punya Tuhan, gitulah. Rasakan, hadirkan Tuhan di dalam hidup kita, aman kita. Itu loh yang dikatakan masuk bentengnya tuh. Bukankah bentengnya la ilaha? Kalau yang ada ini masih kita, kebanyakan kita celaka. Tapi kalau kita menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita melalui rasa kesadaran yang terhubung dengan zat dan sifatnya, maka selamat. Tidak perlu bela diri, dilarang karena menimbulkan ego tadi ya. Kenapa? Belajar ma'rifatan sudah sampai, nggak ada yang ditakuti lagi. Terus tidak boleh belajar atau mengamalkan hizib, ya. Terus apalagi raja, apalagi ilmu-ilmu kesaktian, tidak boleh. Itu bertentangan. Artinya kita menyepelekan Tuhan, menjadikan selain Tuhan menjadi pelindung sirik. Keluar rumah, kalau ndak pakai gembolan jimat, ada rasanya kurang, takut keluar rumah, pulang lagi bawa. Ada seperti itu, ada. Ya. Jimat hisip saya ketinggalan, taruh sabuk, merasa aman, berarti sirik. Ini loh, Tuhan membersamai ini loh, tidak dihargai ternyata. Percuma pakai isip, pakai rompi kebal. Wah, itu ajaran setan ya. Yang kebal tuh Tuhan. Kita laisa. Tapi kalau Tuhan berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Itu loh maksudnya tawakal. Udahlah, berserah sama Tuhan, ya. Murid-murid ya, minta tolong diperhatikan. Yang belajar tolong berhenti, karena tidak ada gunanya dan menyita waktu. Dan itu justru menjauhkan kita dengan Tuhan kita, ya. Bukankah kita mau mempanakan ini? Jadi ilmu-ilmu ngapain mau sakti, yang sakti Tuhan. Berarti kita mau menandingi tuh. Mau terbang ya, mau kajian terbang, kalah dengan burung. Zaman Adam sudah terbang dulu. Mau melipat bumi, supaya selangkah kita sampai ke Mekah Madinah. Itu menyepelekan Tuhan, Wali mudah aja, masuk ke kamar, nongolnya di Mekah Madinah, nggak perlu pakai ilmu. Inilah rahasianya. Maka nikmati itu loh. Mau rahasianya, jalani. Mudah melangkah itu kalau kita bertubuhkan Nur Muhammad, Nur. Ya, mudah-mudahan kajian malam ini menjadi semangat untuk kita lebih memperbaiki keimanan kita ya. Mudah-mudahan untuk menunjang semangat kita supaya kita lebih giat belajar diri, memperbaiki kekurangan diri dan terus beramal kebaikan, Mudah-mudahan malam ini membawa keberkahan untuk kita semua. Mohon maaf, mohon ridhonya dunia akhirat kalau
ada kesalahan yang telah kami sampaikan, karena kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa-dosa kita, selalu diberi hidayah, istiqomah, iman, Islam, dan takwa hingga akhir hidup kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih kami sampaikan, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabi ummi ahadi bi ali al-qadri azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabi ummi ahadi bi ali al-qadri azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabi ummi ahadi bi ali al-qadri azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Allahu ruhu Muhammadin jasadun ya asmul ya Ahmad ya Muhammad salim nabi isanika qadim. Allahu ruhu Muhammadin jasadun ya asmul ya Ahmad ya Muhammad salim nabi isanika qadim. Allahu ruhu Muhammadin jasadun ya asmul ya Ahmad ya Muhammad ya salim nabi isanika qadim. Terima kasih. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.